Shalom saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi di renungan minggu pertama di bulan November 2025. Renungan pada hari ini mengambil tema diubahkan oleh cinta. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam. Bapak yang makasih, kembali kami bersujud di hadapan-Mu. Kami ucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kelancaran dan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian. Zakius, Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Hidup yang diubahkan mungkin menjadi harapan bagi banyak orang, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik untuk hidup lebih berguna. Namun proses untuk berubah menjadi lebih baik tidak hadir dengan sendirinya, tapi perlu tindakan dan kerelaan hati untuk melibatkan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Seperti kisah Zakius di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10, kisah perjumpaan Zakius dengan Tuhan Yesus membawanya pada perubahan besar. Dimulai ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan ada banyak orang yang mengikutinya, sehingga membuat Zakius tidak dapat melihat Yesus sebab badannya pendek. Karena keinginan tahunya yang sangat besar terhadap Yesus, maka Zakius berlari mendahului orang banyak dan ia naik ke pohon ara. Waktu Zakius naik ke pohon ara, Yesus melihat dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi respon banyak orang yang melihat hal itu, banyak yang tidak setuju kenapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Akan tetapi penerimaan Yesus kepada Zakius ternyata mengubah Zakius. Dan Zakius berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari melalui kisah Zakius ini? Zakius telah diubahkan oleh cinta, anugerah, pertobatan, dan perubahan hidup. Zakius yang dulunya cinta uang dan hartanya menjadi cinta kepada Tuhan.
Zakheus menunjukkan pertobatan sejati dengan mengubah cara hidupnya dan menggunakan hartanya untuk melayani orang lain. Zakheus menunjukkan kerendahan hati dengan menerima Yesus dan mengubah hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, cinta Tuhan adalah sumber perubahan sejati. Ketika kita mengalami cinta Tuhan, kita diubah menjadi pribadi yang lebih mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami bersujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat kasih yang Tuhan berikan. Tuhan, dengan melihat kisah Zakheus, si pemungut cukai, kami bisa belajar perjalanan Zakheus, seorang pendosa yang dulu mencintai harta dan kekayaan. Setelah mengenal Yesus, Zakheus diubah menjadi cinta Yesus. Cinta Yesus bisa mengubah kita dari yang buruk menjadi baik. Kiranya kisah Zakheus ini bisa menjadi teladan bagi kami. Kami manusia berdosa untuk selalu setia dan cinta dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.